Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara merakit pompa sentrifugal ya, atau seawater cooling pump untuk main engine. Sebelum menonton, jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Check it out. Nah, jadi gini teman-teman ya. Sebelum kita rakit atau kita pasang, kita bersihkan dulu bagian-bagiannya semua, kita bersihkan sambil kita perhatikan apa ada lagi yang rusak atau ada yang mengganjal. Jadi kalau ada yang rusak atau pecah yang mengganggu, bisa kita lakukan tindakan selanjutnya. Nah, ini kalian juga boleh mau di brush, mau di chipping atau gimana juga boleh aja, malah bagus. Nah, ini yang merah ini itu red silicone ya teman-teman ya. Soalnya kemarin ada ya kayak lubang-lubang kecil itu aja, jadi kita tutup sekalian. Itu kan tempat packing itu. Nah, ini setelah kita lap basah tadi, ini kita lap kering ya. Nah, kita lap kering ini. Soalnya ini tempat dudukan oksil sama pelumas bearing ya. Jadi kita bersihkan sampai benar-benar bersih, tidak ada pasirnya ya atau kotoran. Soalnya pengaruh itu nanti waktu pompa ini berjalan ya. Sekarang yang kita bersihkan, nah ini rumah bearing nih ya, rumah bearing. Kita bersihkan juga sambil kita lihat-lihat ada yang lubang atau cuil ya. Kita bersihkan. Nah, ini yang lubang-lubang ini, lubang-lubang pendingin ya, air ini ya. Ini air laut ini yang masuk ini. Jadi pasti ada kolesterolnya ya di dalam pendingin ini ya. Ini harus benar-benar bersih. Jangan sampai ada kotoran-kotoran yang besar yang bisa menyumbat aliran pendingin ini ya. Nah, harus betul-betul diperhatikan ini ya. Nanti soalnya pengaruh nih kalau sampai ada yang buntu ya, menyumbat saluran pendingin ya, pompanya pasti panas ini, pasti panas. Pengaruhnya di mana ya, di bearing bisa rusak. Yang nyata o-ring yang di o-ringnya mechanical seal bisa rusak juga, noksilnya bisa rusak juga ya, bearingnya yang terutama itu ya, panas bisa ngejam. Nah, ini soalnya nanti pendinginnya
di dalam bearing itu kan ada grease-nya ya, pelumasnya ya. Kalau panas itu jadi cair itu malah ngejam, akhirnya oli tadi habis tuh kering, nah akhirnya ngejam. Nah ini kita bersihkan ya, ini harus kalian perhatikan juga ini ukurannya ini ya, ukurannya dudukan rumah bearing ini ya. Sekarang kita bersihkan. Nah ini namanya impeller ini teman-teman, impeller ini. Kita sabun aja ya. Kita bersihkan, kita periksa juga ini masih layak dipakai ya, ini ya masih bagus ini. Ini kemarin untuk di sini tekanannya masih tinggi nih untuk air laut ya. Ini pendingin, pompa pendingin untuk main engine ya. Impelernya masih bagus, ini bisa tekanannya 1.7 MPa ya. Nah setelah kita bersihkan, waktunya kita pasang. Nah, pertama-tama ya kita cek dulu nih ya, kita cek dulu dudukan bearingnya. Ini harus press, betul-betul press, ini tidak boleh longgar ya. Kalau longgar ya akibatnya fatal. Kalau memang betul-betul sudah bersih, kita cek bagus, nah baru kita kasih grease dulu ini supaya enak masangnya. Nah, kita kasih tipis-tipis aja ya, tipis-tipis dulu aja, soalnya di dalam ini juga nanti akan kita kasih grease ya. Selain buat pelumas juga menyerap dingin ya ini ya, dari nanti pendingin air lautnya itu, pendinginnya itu ya. Soalnya ini bukan air laut juga, tapi kapal ini ya, kapal ini berlayarnya ya di laut sama masuk sungai juga, alur-alur sungai ini. Jadi pengaruhnya lebih kuat ya. Nah ini sudah kita pasang ya bearingnya ya, bearing sama as pompanya ya. Nah ini kita pakai bearing NTN 6308 tipe Z ya, ZZ ya. Jadi tipe bearingnya bearing tertutup. Nah saya pakai bearing tertutup karena saya nyaman dengan bearing ini ya. Ada juga bearing yang tipe Z kalau untuk jenis NTN ya. Kalau yang tipe Z itu dia terbuka ya, bearing terbuka ya. Nah nanti kita pasang pelan-pelan ya, cuma kita cari tempat dulu yang buat yang enak masangnya, nah, supaya nggak ngerusak. Kita pindah dulu nih, biasanya cari tempat. Nah ini keran ya di bawah itu ya, jadi lubang, ada lubang lantai itu dalamnya keran itu ya, valve pemutar. Nah jadi kita taruh situ biar enak masangnya, soalnya kan panjang ini. Nah kita ambil palu karet dulu ya. Nah ini kita pukul ini dengan palu karet ini supaya rata dulu ya. Kalau sudah rata, nah baru boleh pakai timah, boleh pakai palu juga. Kalau pakai timah ini lah lebih aman lah. Terus kita tambahin dengan majun ya.
supaya nggak rusak. Soalnya asnya itu nanti yang kita pukul ini tempatnya itu ya, kopling ya, jadi jangan sampai luka. Nah, sebelum dimasukkan lagi kita kasih grease. Nah, ini grease-nya ini fungsinya selain untuk pelumas juga penyerap dingin ya ini ya. Jadi bagus juga nih. Kalau menurut saya sih seperti itu. Mungkin kalian ada yang lebih tahu ya, bisa ditambah ke kolom komentar biar kita sama-sama saling belajar ya. Nah, kita secukupnya aja ya, soalnya dia ada juga nempelnya buat nambah grease ya. Jadi untuk perawatan kita ya, nanti kita bahas lagi tentang perawatan pompa ya. Nah, sebelum dimasukkan kita nggak perlu biar nggak muncrat-muncrat kalau kita pukul nanti kita masukin. Kita press lagi ya sampai benar-benar duduk. Mukulnya dengan perasaan ya, jangan terlalu keras juga ya. Nah, sekarang nih dia ada celah di situ untuk penutup cover ya, sekalian penekannya bearing itu. Jadi nanti ada seperti knocknya ya, nanti di cover itu ya, kira-kira 3 mili atau berapa tergantung pompanya ya, pompa kalian masing-masing. Nanti coba diukur dalamnya, jangan sampai longgar dan juga jangan terlalu rapat ya masangnya ya. Kalau terlalu rapat nanti bearing, pengaruhnya di bearing ya, terlalu keras nanti. Nah, ini sudah bagus ya mutarnya ya ini ya. Nah, sekarang kita siapkan. Nah, kita siapkan segitiga pompanya ya. Nah, ini mechanical seal yang lama ya. Nah, itu kalian harus perhatikan itu, karena ini pengaruhnya besar ini. Jadi kita ganti yang baru. Nanti kita sesuaikan dengan nomornya ya, nomornya yang di pompa kalian lah. Nah, ini saya kasih tips nih buat sebelum masang noxil ya, ini noxil. Nah, ini noxil ini springnya ya. Nah, ini di sini pentingnya ini, karena kadang itu kalau as kita sudah lama, dia ada yang sudah gores atau kayak gimana, udah mengecil lah. Itu di sini kuncinya ini untuk noxil ini. Jadi sebelum dipasang kita ukur dulu nih, longgar nggak. Kalau kurang
kurang kencang. Nah ini kita potong ini di sini nih. Banyak kita yang nggak tahu, karena ini penggigitnya ini supaya kencang nggak bocor. Nah ini dia sini yang kita potong, yang perempuan ya, yang lebar bukan yang lancip. Nah habis itu kalau sudah kita potong ya kita pasang lagi. Ini jarang orang yang tahu ini. Biasanya langsung pasang gitu aja. Sebenarnya di sini spring ini buat ngikat ini ya, supaya gigit ya. Nah perbedaannya kelihatan sekali kan. Sekarang cara pasangnya ini pelan-pelan aja ya kita ya. Nah, kita pasang. Sebelum kita pasang ya kita kasih grease dulu ya, biar agak ringan. Sama juga nggak rusak. Kalau keras masangnya ini harus betul keras nih ya, harus rapat ya. Nah ini kita buat pelan-pelan ya supaya nggak rusak. Yang penting itu dalamnya nggak lecet, nggak robek. Ini harus tahu ya. Terus tipenya juga kalian harus bisa, nanti saya kasih tahu, nanti kita bahas lagi untuk noxil nanti ya. Ini saya pakai tipenya TC 35528 ya. Kita kasih grease lagi ya. Nah ini kita kasih grease di situ ya. Secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya. Nah ini samping-sampingnya juga saya kasih grease-nya. Ini nanti di sini akan saya pasang ini ada packingnya ya, packing. Nah ini packingnya bisa kalian cek sendiri ya, nanti ya di pompa kalian masing-masing itu ada berapa itu ya. Soalnya itu kan ada dudukan bearing juga ya di situ ya. Jadi jangan terlalu tinggi daripada dudukannya itu. Kenapa saya kasih grease ya? Sebenarnya kalian juga bisa aja, biasanya kan orang pakai red silikon ya, tapi saya pakai grease saya. Ya biar nggak terlalu tebal, biar lengket juga. Nah nanti kalau kita pengecekan lagi dia nempel di situ ya, jadi nggak
Sampai ke atas nggak usah dikasih grease. Nah, posisinya seperti ini ya. Nah, ini harus dalamnya pas dengan dudukannya itu, jadi nggak terlalu tinggi, jadi nggak berakibat pompanya goyang bearingnya ya, nggak naik turun nanti. Makanya harus presisinya harus pas. Masukin pelan-pelan ya. Nah, jangan lupa juga kita kasih grease ya, boutnya ya. Nah, ini kita kencangkan ya, sekencangnya aja ya, jangan terlalu kencang sekali, nanti bisa dol nanti ulirnya. Jadi sekencangnya aja yang dibutuhkan, rasa-rasa aja ya ikatnya. Rasa-rasa aja ya, kita ikat supaya nggak bocor juga, garisnya keluar dari cover itu ya. Setelah itu kita tes, kita putar juga. Nah, dengan ya, jadi noksil tadi pengaruh juga di sini, dia pasti agak kencang ya, jadi putarannya agak keras daripada biasanya, agak kesat lah. Ya itu kita pasang nih ya packingnya sama penutupnya ya. Ini fungsinya untuk menahan tekanan air laut untuk pendingin itu ya. Jangan sampai bocor, soalnya kalau sampai bocor nanti dia masuk ke bearing dia nanti dia kalau sampai bocor. Jadi kita ikat juga secukupnya juga supaya nggak dol dratnya.
kita tes lagi ya. Setelah kita rapat nih, kita tes lagi. Nah, ini sudah pas ya. Pemilihan packing juga harus pas, jangan terlalu tinggi juga, jangan terlalu tipis ya. Kalau terlalu tinggi juga pasti akan pengaruh nanti untuk di kopling ya. Nah, ini selanjutnya kita pasang untuk mechanical seal ya, mechanical seal. Nah, karena ini pompanya sudah agak longgar untuk dudukannya mechanical seal, jadi saya pakai ini ya, lem I-bond. Jadi fungsinya lem I-bond ini untuk ini ya teman-teman ya, untuk ngelem ya, bukan untuk dihisap ya. Nah, ini untuk ngelem ya, supaya rapat. Nah, pakai red silikon juga bisa juga, cuma kurang kuat ya. Jadi saya senangnya pakai ini ya, pakai lem ini ya. Ini bukan iklan ya teman-teman ya, bukan iklan lem. Tipis-tipis ya, jangan sampai kena asnya ya, nanti lengket di as, malah jadi ganjelan itu nanti. Jadi harus jangan sampai kena ya, usahakan. Jadi kalau kena ya dibersihkan, cuma kalau udah kering ya agak susah. Nah, ini ya kita pasangnya, bukannya mechanical seal ini ya. Kita ratakan. Ini ada yang terbuat dari keramik, ada juga yang dari campuran ya, kayak baju campuran sih kalau saya lihat ini. Cuma ya sama aja itu. Itu juga kalian harus perhatikan kalau masih pakai yang lama ya, diperhatikan itu luka atau enggak ya, karena pengaruh untuk mechanical seal ya. Sudah satu set itu biasanya mechanical seal sama dudukannya itu. Nah, sekarang kita ambil dulu ya, ini pemasangan impellernya ya, tapi sebelumnya sama mechanical seal. Nah, ini springnya, nah ini penutupnya ini ya, kuncinya. Nah, ini o-ring. Nah, o-ring ini harus kalian periksa nih, kalian coba dulu di asnya, kalau nggak baru ya, kalau masih pakai yang lama. Kalau longgar itu bisa kalian ganti ya dengan o-ring set yang agak tebal supaya nggak bocor. Ini fungsinya untuk menahan juga, ini menahan tekanan dari bawah nih ya, supaya nggak bocor ini. Nah, kalau yang saya lepas ini, nah di dudukannya di impellernya ya. Nah, jadi perhatikan masangnya ya. Nah, itu ada penguncinya, yaitu ya penguncinya mechanical seal ini ya. Itu ada lubangnya itu di impeller, itu harus pas masuk di situ ya, supaya nggak ikut keputar. Cuma ada juga yang rata dia, cuma yang bagus ya yang ada
penguncinya ini ya. Nah, sekarang kita pasang dulu mechanical seal. Mechanical seal ini tipenya TC ya ini ya. Ada juga tipe TS, cuma nggak pas untuk di sini ya. Nanti kita bahas di lain session ya. Nah, ini kita pasang impellernya. Jangan lupa harus dipaskan itu ya, pinnya itu ya. Nah, ini harus rapat ya ini ya. Impeller dikencangkan harus benar-benar rapat, maksudnya nggak goyang ya, nggak goyang, harus benar-benar menekan dia. Fungsinya di situ mechanical seal-nya, jadi nggak bocor nih ke atas nih. Jadi pompa itu ada dua penahan ya. Pertama itu mechanical seal ini ya, karena langsung berhubungan dengan air ya. Yang kedua itu noxil tadi, tapi sebelum noxil biasanya sudah ada safety. Pompa ini ada safety ya. Di bawahnya noxil tadi itu biasanya pompa-pompa itu ada safety-nya. Jadi kalau bocor dari situ dia nggak ke atas berarti masih bagus ya. Untuk noxilnya yang bocor berarti mechanical seal di o-ringnya tadi itu ya. Nah, ini kita kencangkan ya. Harus benar-benar kencang ini, jadi nggak koclak impellernya. Nah, ini. Setelah itu sudah kencang, kita tes. Nah, ini. Kalau agak seret jangan khawatir ya teman-teman ya, karena noxilnya tadi, springnya kan kita bikin agak lebih rapat daripada yang pabrikan. Kalian harus tahu diameternya juga itu ya, diameter asnya itu ya. Nah, ini sudah selesai nih ya teman-teman. Nah, di situ. Nah, jangan lupa nih sulap nih ya. Nah, jadi kalau habis kerja, habis dibongkar mau dipasang ya kita bersihkan dulu ya, kita cat lagi ya, supaya kelihatan baru dari pabrikan nih. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk cara perakitan pompanya. Untuk pemasangan ke bodi dan elmotnya nanti akan saya buat di part selanjutnya ya. Sekali lagi dukung dan tonton terus di channel saya. Like, share, and subscribe. Bunyikan lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar agar kita dapat belajar bersama. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, fokus, jaga keselamatan kerja, dan sampai